For 9 months, Stuart Hazel denied any involvement with the death of his 12-year-old step-granddaughter, Tia Sharp. But in a dramatic turn of events, on the 5th day of his trial for her murder, Hazel changed his plea to guilty. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ringo, dan aku harap kalian semua baik-baik saja, dan semoga kalian semua menjalani hari yang menyenangkan. Di video hari ini, kita akan membahas kasus yang dialami oleh Tia Sharp, sebuah misteri yang pada awalnya terlihat seperti sekedar kasus orang hilang, namun berujung pada pengungkapan kebenaran yang jauh lebih kelam. Seorang anak perempuan yang berusia 12 tahun tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari rumah neneknya. Baik keluarga, tetangga, dan seluruh kota ikut membantu pencarian, tapi yang tidak mereka sadari, jawabannya ada lebih dekat dari yang mereka bayangkan, tersembunyi di balik dinding yang mereka percayai, di tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman baginya. Lahir pada tanggal 30 Juni tahun 2000 di kota Croydon, London, Inggris, Tia Sharp tumbuh sebagai anak perempuan yang ceria dan penuh energi. Sejak kecil, dia dikenal sebagai anak yang periang, penuh kasih sayang, yang selalu membawa senyum ke wajah orang-orang di sekitarnya. Dia menghabiskan masa kecilnya di lingkungan yang sederhana, namun penuh dengan cerita. Dia menyukai sekolah, memiliki banyak teman, dan dia menikmati hal-hal kecil yang membuat dunia seorang anak begitu berwarna, seperti bermain di taman, menonton acara favoritnya, bercanda dengan orang-orang terdekatnya, termasuk anak-anak lainnya. Dan dia juga memiliki impian, mungkin sederhana, tapi itu begitu berarti bagi dirinya. Sementara orang tua Tia, Stephen Carter dan Natalie Sharp, awalnya memiliki kehidupan yang bahagia, apalagi saat mereka menyambut kelahiran putri kecil mereka. Namun seiring berjalannya waktu, ketegangan dalam hubungan mereka semakin terasa. Perbedaan cara pandang, tekanan keuangan, dan berbagai permasalahan pribadi yang membuat mereka semakin menjauh. Cinta yang dulu mengikat mereka perlahan memudar, digantikan oleh konflik dan ketidakcocokan yang semakin sulit diperbaiki. Akhirnya hubungan itu berakhir saat dia berusia sekitar 3 tahun, bukan dengan ledakan emosi, tapi dengan kelelahan yang datang setelah begitu banyak pertengkaran yang tak kunjung usai. Setelah perpisahan itu, dia tinggal bersama ibunya, sementara ayahnya tetap menjadi bagian dari hidupnya meski tidak selalu hadir secara langsung. Tia dan ibunya tinggal tidak jauh dari rumah neneknya Christine, sekaligus ibu dari Natalie, yang membuat Tia akhirnya sering menghabiskan waktu di rumah neneknya, terutama saat ibunya sibuk atau saat dia ingin bermalam di sana. Kedekatannya dengan neneknya membuat rumah itu seperti tempat kedua, sebuah tempat yang dia anggap aman dan penuh kasih sayang. Sebenarnya Tia tidak hanya menghabiskan waktu bersama dengan neneknya, tapi juga bersama pacar neneknya yaitu Stuart yang telah menjadi bagian dari keluarga mereka selama bertahun-tahun. Tia bahkan senang menghabiskan waktu dengan Stuart, dia sangat mengidolakannya, dan hal itu mungkin karena Tia tidak memiliki sosok ayah yang benar-benar hadir dalam hidupnya. Kalian perlu tahu bahwa pada saat Tia berusia 2 tahun, Natalie sempat berkencan dengan Stuart, dan hubungan itu hanya bertahan selama beberapa minggu. Pasangan ini mulai menjalin hubungan sekitar tahun 2006, di mana mereka memiliki perbedaan usia sekitar 15-20 tahun, dan Stuart pindah ke rumah nenek Tia sekitar seminggu setelah mereka mulai berkencan. Jadi kini Tia benar-benar senang bisa menghabiskan waktu dengan Stuart dan juga neneknya. Lalu pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus tahun 2012, saat Tia berusia 12 tahun, dia pergi ke rumah neneknya dan menginap di sana. Kemudian dia berencana pulang ke rumah ibunya keesokan harinya. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, mereka menghabiskan malam seperti biasa. Lalu keesokan paginya, Christine pergi bekerja, dia meninggalkan Tia bersama Stuart dan tidak ada masalah dengan hal itu. Karena dia juga tidak merasa asing dengan Stuart, tidak ada yang aneh, tidak ada tanda-tanda bahaya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian sore harinya, saat nenek Tia pulang kerja, dia hanya melihat pacarnya duduk di sofa sambil menonton TV, dan saat Christine bertanya keberadaan cucunya, Stuart bilang kalau sekitar tengah hari, Tia pergi ke salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli sandal jepit, dan untuk bertemu dengan teman-temannya.
Awalnya neneknya Christine tidak khawatir. Dia tahu kalau Tia akan segera kembali karena Tia harus pulang dan tiba di rumah ibunya sekitar jam 7 malam. Namun saat hari semakin gelap, Tia tidak juga pulang ke rumah, jadi Christine menelpon putrinya Natalie atau ibu Tia. Tapi Natalie bilang kalau Tia belum pulang dan dia juga tidak menghubunginya. Dan saat itulah mereka mulai merasa khawatir dengan keberadaan Tia. Lalu saat mereka mencoba menghubungi ponselnya, tidak ada jawaban yang membuat mereka akhirnya memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kantor polisi. Pihak kepolisian dan masyarakat setempat lalu dengan cepat melakukan pencarian besar-besaran. Mereka memeriksa berbagai lokasi di sekitar Croydon, kemudian menyebarkan kasus ini juga di berita dengan harapan ada orang yang datang memberikan informasi mengenai keberadaan Tia atau mungkin ada orang yang melihatnya sebelum dia hilang. Kemudian, tim penyidik mewawancarai orang-orang terdekat Tia, di mana Christine, neneknya Tia, bilang kalau hari itu dia pergi bekerja dan meninggalkan cucunya dengan kekasihnya Stuart. Polisi sebenarnya sempat berpikir kalau Tia mungkin tidak langsung pulang ke rumah, mungkin dia bermain di taman, dan saat itulah dia diculik. Tapi di sisi lain, polisi juga memikirkan kemungkinan lainnya. Bisa saja dia asik bermain sampai ke hutan dan dia tersesat di sana. Jadi setelah sampai pada kemungkinan atau kesimpulan ini, pihak kepolisian dan para relawan melakukan pencarian ke dalam hutan. Hanya saja mereka tetap tidak menemukannya. Pihak berwenang lalu mewawancarai Stuart karena memang dia yang terakhir kali melihat Tia. Dan polisi sebenarnya tidak curiga dengan Stuart. Mereka melihat kalau Stuart benar-benar terpukul, sedih, bahkan dia mengeluarkan air mata saat berbicara di depan televisi, seperti tertekan karena telah kehilangan Tia. Bahkan saat dia berbicara pada keluarga, pada media, dia terlihat sangat peduli, terlihat begitu meyakinkan dan cukup kooperatif saat polisi meminta keterangan darinya. Dalam wawancara awal, Stuart bilang kalau Tia meninggalkan rumah sekitar tengah hari pada tanggal 3 Agustus tahun 2012 dan Tia memberitahunya kalau dia ingin pergi bertemu dengan teman-temannya, lalu akan pergi ke pusat perbelanjaan, kemudian akan kembali sore hari. Stuart juga bilang kalau dia melihat Tia berjalan keluar menyusuri jalan setapak. Sementara itu, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk menggeledah rumah Christine dan Stuart karena ini adalah tempat terakhir kali Tia terlihat. Namun saat diperiksa, polisi hanya menemukan ponsel milik Tia, di mana hal ini sebenarnya cukup aneh karena Tia berencana bertemu dengan teman-temannya, jadi mereka tentu perlu berkomunikasi. Selain itu, Tia juga perlu memberitahu ibunya kalau dia sedang berada di luar ataupun sebaliknya. Dan kalau ponselnya tertinggal, kemungkinan besar dia akan kembali ke rumah neneknya lalu melanjutkan perjalanannya. Kasus hilangnya Tia kini menjadi topik hangat bahkan menjadi berita nasional. David, paman Tia, berbicara di televisi. Dia mengungkapkan kalau keluarganya benar-benar sangat terpukul dengan kejadian ini. Dia meminta Tia untuk segera pulang dan mendesak untuk siapapun yang tahu di mana keponakannya berada untuk segera melapor. Keluarga Tia juga berdiri di garis depan sambil mengenakan kaos bergambar wajah Tia, lalu memegang poster, spanduk, dan ada ratusan orang yang menjadi relawan yang ikut serta mencari Tia setiap harinya. Hanya saja mereka belum menemukan apapun. Pihak kepolisian lalu mengumpulkan rekaman CCTV mulai dari rumah nenek Tia sampai ke pusat perbelanjaan sesuai dengan pernyataan Stuart. Namun setelah diperiksa, Tia sama sekali tidak terlihat dalam rekaman CCTV yang diambil dari bus, tram, atau kendaraan lain yang kemungkinan dia gunakan. Bahkan dia juga tidak terlihat di pusat perbelanjaan dan dia benar-benar tidak terlihat di mana-mana. Namun polisi berhasil menemukan rekaman CCTV terakhir kali Tia terlihat, yaitu pada tanggal 2 Agustus, sehari sebelum dia menghilang. Dalam rekaman tersebut, Tia terlihat turun dari tram dan menemui Stuart kakeknya. Mereka lalu pergi ke sebuah supermarket. Mereka terlihat sangat santai, tenang, dia juga tidak terlihat terintimidasi ataupun ketakutan, sampai akhirnya mereka terlihat menaiki bus menuju rumah Christine. Jadi sekarang polisi tidak menemukan bukti kalau Tia meninggalkan rumah dan mereka juga tidak punya alasan untuk mencurigai Stuart karena ada tetangga yang mengkonfirmasi kalau mereka melihat Tia berjalan keluar rumah sama seperti pengakuan Stuart.
Pihak kepolisian kemudian melanjutkan penyelidikan dan mereka berpikir kalau Tia mungkin telah diculik. Untuk kedua kalinya, polisi melakukan penggeledahan dan kali ini mereka membawa anjing pelacak, hanya saja tidak ada bukti yang ditemukan di rumah tersebut. Pada tanggal 8 Agustus tahun 2012, polisi telah menerima lebih dari 50 pernyataan saksi dari orang-orang yang melihat Tia 2 hari sebelum dia hilang. Lalu 1 minggu kemudian, orang-orang mulai curiga dengan Stuart. Mereka curiga kalau Stuart mungkin sudah menghabisi nyawa Tia, karena bagaimanapun dia adalah orang asing dalam keluarga tersebut. Hal ini jugalah yang membuat Stuart akhirnya setuju untuk melakukan wawancara dengan salah satu stasiun TV untuk menceritakan sisi ceritanya, karena dia ingin membersihkan namanya dari rumor dan tuduhan masyarakat, di mana dia memohon agar dia segera pulang dengan selamat karena semua orang benar-benar khawatir dan mereka sangat menyayanginya. Dia juga mengenakan kaos dengan foto Tia, lalu menempelkan poster di latar belakangnya. Dia benar-benar menunjukkan kalau dia berusaha untuk menemukan Tia. Namun ternyata pada saat wawancara berlangsung, Stuart berperilaku cukup aneh, gerakan tubuhnya tidak terlalu alami, seolah-olah dia mengatur setiap gerakannya. Lalu dia akan memberikan jawaban yang sangat berbeda dan memberikan jawaban yang detail yang tidak ada hubungannya dengan pertanyaan tersebut. Kemudian Stuart terlihat bingung, seperti dia tidak dapat mengingat apa yang baru saja dia katakan. Bahkan dia mengangkat bahunya seolah mengatakan kalau dia tidak tahu meskipun saat itu dia telah memberikan pernyataan yang jujur. Namun wawancara ini justru menimbulkan kecurigaan bagi polisi, di mana mereka akhirnya mendatangkan ahli bahasa tubuh untuk memeriksa atau melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, kecurigaan mereka memang benar. Stuart terlihat berbeda dalam wawancara tersebut. Dia terlihat bersemangat, seperti mencoba meyakinkan orang lain kalau dia memang mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka juga menyadari kalau Stuart berkedip sekitar 40-45 kali dalam 1 menit, padahal dalam percakapan normal pada umumnya, sekitar 20 kedipan setiap menitnya. Jadi bisa dibilang kalau Stuart sangat gugup. Selama wawancara berlangsung, Stuart ternyata cenderung mengalihkan pandangannya dari pewawancara dan melihat ke sisi sebelah kanan saat berbicara, yang artinya dia menggunakan otak kanan untuk membayangkan sesuatu yang tidak nyata, mungkin mengarang cerita atau menghindari kebenaran, di mana dia melakukan hal-hal tersebut mungkin secara tidak sadar. Dan Stuart memang seperti mencoba untuk mengingat apa yang terjadi pada hari itu, jadi para ahli bahasa tubuh menyebutkan kalau gerakan yang dilakukan Stuart adalah tanda-tanda kebohongan. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2012, pagi itu Christine membangunkan Stuart dan dia bilang kalau dia akan pergi ke toko untuk membeli koran. Lalu Christine bangun dari tempat tidur dan meninggalkan kamar, di mana dia tiba-tiba mencium bau yang sangat kuat di seluruh rumah. Awalnya dia berpikir kalau itu berasal dari saluran pembuangan, tapi ternyata tidak. Christine mencoba mencari sumber bau tersebut, tapi dia tetap tidak menemukannya, yang membuatnya akhirnya menelpon polisi. Beberapa jam kemudian, pihak kepolisian tiba di rumah Christine dan mereka menyadari kalau ada sesuatu di dalam rumah tersebut. Ini adalah keempat kalinya polisi melakukan penggeledahan, tapi kali ini mereka ternyata menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Setelah Christine dan Stuart dievakuasi, tim penyidik mengikuti bau yang sangat menyengat ini yang ternyata berasal dari loteng, dan saat mereka membuka pintu loteng tersebut, mereka menemukan tubuh Tia yang telah membusuk di sana selama seminggu penuh. Tubuhnya dibungkus di dalam kain spray hitam di dalam tas, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam yang biasa digunakan untuk sampah. Dia membungkusnya dengan ketat untuk menyembunyikan bau, lalu diletakkan di antara tumpukan barang-barang lain di loteng, termasuk mainan dan barang rumah tangga, agar tidak mencurigakan. Kemudian, jenazah Tia dibawa untuk dilakukan otopsi dan ternyata mereka memiliki kesulitan untuk mengenalinya secara fisik karena kondisi tubuhnya sudah mengalami pembusukan yang sangat parah. Jadi mereka melakukan pemeriksaan gigi dan DNA untuk mengkonfirmasi identitas Tia. Kondisi jenazahnya yang sudah sangat rusak juga menyulitkan mereka untuk mencari tahu penyebab pasti kematiannya. Meski ada indikasi kekerasan fisik,
dan seksual ditemukan melalui bukti lain yang terkait dengan kasus ini. Pada saat polisi datang menggeledah rumah Christine, Stuart sebenarnya pergi keluar untuk mengambil koran. Namun setelah beberapa jam berlalu, ia tidak juga kembali. Polisi lalu dengan cepat melakukan pencarian di area sekitar, tapi ternyata dia tidak ditemukan, yang membuat polisi menyadari kalau Stuart sepertinya sengaja melarikan diri. Kemudian mereka memeriksa CCTV dan menemukan kalau Stuart pergi menuju stasiun. Lalu dari catatan perjalanan elektronik, mereka juga akhirnya tahu kalau Stuart menaiki kereta menuju kota London. Polisi tentu tidak ingin membiarkan Stuart lolos begitu saja, jadi mereka menyebarkan berita pelarian ini melalui televisi dan juga radio. Mereka juga menyadari kalau orang-orang pasti sudah mengenalinya, karena keluarga Tia dan Stuart sebelumnya sudah tampil atau muncul di televisi. Jadi masyarakat pasti sudah mengenalinya, apalagi kasus ini hangat dibicarakan dan sudah menjadi berita nasional. Sementara itu, di pusat kota London, Stuart terlihat sudah sangat mabuk. Dia masuk ke dalam sebuah toko lalu minum minuman keras sambil berbicara mengenai Tia, cucu perempuannya yang masih hilang. Namun si penjaga toko mengenali Stuart dan melihat berita terbaru mengenai kasus Tia, jadi dia segera menghubungi polisi. Hanya saja sebelum polisi tiba, Stuart pergi berjalan keluar. Tapi dia pergi tidak terlalu jauh. Lalu saat polisi tiba, si penjaga toko menunjukkan ke arah mana Stuart berjalan. Dan memang jaraknya tidak terlalu jauh, polisi akhirnya menemukan Stuart tidak sadarkan diri di tengah taman dengan botol alkohol kosong di tangannya. Malam itu, polisi menangkapnya atas pembunuhan Tia Sharp yang berusia 12 tahun. Tidak hanya Stuart, Christine, nenek Tia juga ditangkap karena dicurigai terlibat atau bekerja sama melakukan kejahatan ini. Namun setelah ditahan selama beberapa hari, Christine akhirnya dibebaskan karena mereka tidak memiliki cukup bukti. Dan dia juga dilarang untuk bertemu dengan cucunya yang lain atau adik laki-laki Tia dari ayah yang berbeda. Pihak kepolisian sebenarnya belum memiliki bukti kalau Stuart bersalah, jadi mereka melanjutkan penyelidikan dengan memeriksa loteng, dan saat itulah mereka menemukan pakaian, kacamata Tia, dan ternyata lensanya terlepas, yang menunjukkan sempat terjadi perlawanan. Lalu di bagian atas kusen pintu ditemukan SD card atau kartu memori, yang kemudian dibawa untuk diperiksa. Dan awalnya mereka tidak menemukan foto apapun, sampai akhirnya mereka mengembalikan foto-foto yang sudah dihapus dan ternyata ada banyak foto anak perempuan yang masih di bawah umur seperti Tia, bahkan penampilannya sama seperti Tia dan mereka tidak mengenakan pakaian apapun dalam foto tersebut. Jadi sangat jelas kalau Stuart memiliki ketertarikan dengan gadis-gadis muda. Tidak hanya foto, ada juga video yang memperlihatkan Stuart mengoleskan pelembab di kaki Tia saat mereka duduk di sofa dan itu direkam diam-diam oleh Stuart. Video lainnya yang ditemukan yaitu video pada saat Tia tidur. Stuart ternyata memasang kamera setelah Tia tertidur yang menunjukkan obsesi dan niat jahat Stuart pada anak perempuan yang sudah dia besarkan sejak usianya masih 2 tahun. Tidak hanya kartu memori, polisi menemukan vibrator di mana saat diperiksa atau diuji, ditemukan darah milik Tia yang menunjukkan kalau pembunuhan itu jelas memiliki aspek seksual. Mereka juga menemukan riwayat pencarian internet Stuart di ponselnya, dan ternyata dia secara teratur mencari film dewasa yang diperankan oleh gadis-gadis muda atau anak-anak sekolah. Lalu ada foto Tia yang lain yang diambil setelah dia meninggal dan foto ini sebenarnya cukup mengerikan. Kemudian ada air mani milik Stuart ditemukan di kamar yang digunakan Tia sebagai kamar tidurnya dan pada celana pendek yang digunakan oleh Tia. Pada saat Stuart dipenjara, dia menulis surat untuk ayahnya di mana dia memberitahu ayahnya kalau apa yang diberitakan di media mengenai dirinya tidaklah benar. Dia bilang polisi sengaja mengarang cerita atau memutarbalikkan fakta dan sengaja menjadikannya tersangka. Kemudian pada bulan Mei tahun 2013, persidangan dimulai di mana Stuart mengaku tidak bersalah. Dia mengklaim kalau Tia tidak sengaja jatuh dari tangga hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Dan karena dia panik, jadi dia menyembunyikan tubuh Tia di loteng. Namun sepanjang persidangan, dia menghindari kontak mata dengan Natalie dan Christine. Ini menunjukkan kalau dia merasa bersalah karena tidak sanggup melihat wanita yang sudah 10 tahun terakhir dekat dengannya.
Saat foto-foto Tia dari kartu memori ditampilkan di ruang sidang, suasana menjadi sangat emosional. Beberapa orang, termasuk ibunya Natalie, harus meninggalkan ruangan karena tidak kuat melihat bukti betapa kejamnya kejahatan yang dilakukan oleh Stuart pada gadis berusia 12 tahun itu. Padahal Tia mempercayai Stuart sepenuhnya, melihatnya seperti kakeknya sendiri, tapi justru orang yang dia percayai itulah yang mengkhianatinya. Dalam persidangan, kehidupan masa lalu Stuart juga disinggung atau dibahas, di mana akhirnya diketahui kalau Stuart tidak tumbuh dalam keluarga pada umumnya. Ayahnya berada di penjara, sementara ibunya bekerja sebagai PSK yang membuatnya jarang berada di rumah. Saat usianya 13 tahun, Stuart sudah terlibat dalam tindak pidana kecil-kecilan dan sering membuat masalah di sekolah. Namun, hukuman pertamanya dijatuhkan saat dia berusia 14 tahun. Kemudian, dia berakhir di sebuah asrama tunawisma, tempat dia mengaku diperkaos saat berusia 16 tahun. Hal ini jugalah yang akhirnya membuat Stuart memiliki riwayat depresi, menyakiti dirinya sendiri, mencoba mengakhiri hidupnya, penggunaan obat-obatan, dan juga alkohol. Sejak tahun 1991, Stuart memang sering terlibat dengan tindakan kriminal seperti membawa parang ke tempat umum, penyerangan, perampokan, pencurian, dan kepemilikan obat-obatan. Namun Stuart bilang kalau masa lalunya tidak ada hubungannya dengan kasus Tia karena semua orang punya masa lalu yang kelam. Pengadilan juga menghadirkan seorang konsultan psikiater yang mengatakan kalau Stuart memenuhi kriteria untuk gangguan perilaku tidak bersosialisasi, gangguan psikologis di mana seseorang terisolasi secara sosial dari kelompok sebayanya. Lalu setelah beberapa hari persidangan, Stuart tiba-tiba mengubah pengakuannya dari tidak bersalah menjadi bersalah, yang membuat banyak orang percaya kalau dia melakukannya bukan karena penyesalan, tapi karena dia pengecut dan takut menghadapi pemeriksaan silang di pengadilan. Karena kalau dia tetap mengaku tidak bersalah, dia harus menjelaskan cerita bahwa dia jatuh dari tangga secara tidak sengaja. Dia tahu ceritanya tidak konsisten, takut dipertanyakan lebih lanjut, dan diduga kalau Stuart menghabisi nyawa Tia karena dia takut Tia akan memberitahu orang lain tentang tindakannya yang tidak pantas. Pada tanggal 14 Mei tahun 2013, Stuart dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 38 tahun penjara. Ini berarti dia tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat hingga usianya mencapai 75 tahun. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa ada seorang tetangga yang mengaku melihat Tia meninggalkan rumah, tapi ternyata dia berbohong yang membuatnya harus menerima hukuman 5 bulan penjara karena dia telah memberikan keterangan palsu yang membuang-buang waktu penyelidikan. Kebohongannya membuat polisi percaya kalau Tia memang pergi keluar dari rumah, yang menyebabkan penyelidikan awal kurang menyeluruh dan memperlambat penemuan jasad Tia di loteng rumah neneknya. Kasus ini memang sangat mengerikan mengingat Tia yang masih berusia 12 tahun yang penuh kepercayaan dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada kakek dan neneknya. Dia tidak pernah menyadari bahwa orang yang dia percayai sepenuhnya memiliki niat jahat yang tersembunyi. Meski keadilan sudah ditegakkan, kehilangan Tia tetap meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Anyway, terima kasih banyak telah menonton video ini, dan kalian juga bisa memberikan opini kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.